Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan surat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita menyapa saudara-saudari kita yang terhubung dalam tayangan di Indonesia saat ini malam pukul 19:35 waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi, dan kita terhubung saudara-saudari kita, ada yang dari Kanada dan juga ada yang membersamai kita saat ini. Kemudian ada juga belahan di Eropa, beberapa di Asia. Kita mendoakan semoga saudara-saudari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan. Setelah kita memahami tentang konsep berkehidupan, hal pertama yang harus sampai ke jiwa kita dulu adalah kesadaran sepenuhnya bahwa Allah itu menyayangi kita. Itu yang dipastikan pertama kali harus sampai ke jiwa kita dulu. Kalau persoalan ilmu yang lainnya, penguasaan segala hal, itu hal-hal yang normatif sifatnya. Artinya semua bisa dicari, didapatkan, dan peluangnya terbuka. Tapi yang mahal itu tujuannya. Karena semua desain pemberian Allah, baik itu lewat pengetahuan, harta benda, kedudukan, itu puncak tertingginya adalah membantu kita untuk mengenal dan mendekat kepada Allah. Karena itu kalau kita mendapatkan titipan berkehidupan dari apapun itu, ilmu pengetahuankah sampai disebut orang ini orang pintar, jenius dan sebagainya, harta bendakah sampai orang mengatakan ini orang kaya luar biasa dengan julukan yang berbeda-beda di setiap masa, atau kedudukankah yang luar biasa tingginya, atau tenagakah yang luar biasa kuatnya. Kalau semua titipan itu belum mampu mengenalkan dan mendekatkan kita dengan Allah, maka nilainya itu tidak ada perkenannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena puncaknya mendekatkan kita kepada Allah. Karena itu ketika semua ditampilkan keterangan tadi, bahkan tentang konteks kita berkehidupan pun secara sosial, ada golongan seperti ini, golongan seperti itu. Puncaknya adalah Allah memerintahkan semuanya untuk kembali mendekat kepada Allah. Di titik ini kita mesti menyadari ketika bertanya, kenapa ya Allah? Jawabannya itu sangat indah sekali. Supaya kamu bahagia. Itu titik terindahnya itu. Ada enggak orang-orang yang memberikan fasilitas kepada kita dari kalangan manusia misalnya? Ketika Anda tanya itu jawabannya itu bisa luar biasa, menghunjam kepada jiwa. Ya, Allah itu luar biasa menciptakan kita, orang-orang sebelum kita dikasih fasilitas, dikasih banyak kenikmatan. Saat kita bertanya pun kata Allah supaya kamu bahagia, supaya kamu jadi pribadi lebih baik, hamba yang saleh, yang taat, yang bahagia, yang pintar, dan diakumulasikan itu semua dalam konteks takwa. Karena itu kalau kita sadar membaca ayat ini dengan iman, baru sampai ke ayat 21 menjelang ayat 22, maka keberhasilan kita memahami ayat ini, hal pertama mesti menghadirkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu saya akan coba sederhanakan sebelum kita baca kitab. Apa yang saya terangkan insya Allah sudah ada di kitab. Nanti saya bacakan semacam alladzi 1, alladzi 2, nanti kita tunjukkan di kitabnya. Hanya saya ingin sederhanakan dulu supaya kita paham konsep dasarnya. Jelas ya? Bismillah. Saya tidak akan bertanya apakah terlihat atau tidak, karena sudah dulu. Saya akan langsung saja. Kelihatan ya? Belum saya tulis. Oke. Saya tulis dulu ya, baru kelihatan. Quran, surah kedua, Al-Baqarah. Kita korelasikan dari ayat 21 sampai ayat 22. Baik.
Perhatikan baik-baik. Dasarnya adalah satu, Allah menginginkan semua manusia, sekali lagi semua manusia, semua hamba-hamba Allah, semua ciptaannya berada dalam kondisi yang baik dan bahagia. Ya. Baik itu sederhananya dalam bahasa Quran salih. Ya. Karena itu kan setiap fitrah lisan orang tua kita, bahkan anak yang masih dikandung, idealnya kan orang tua mengharapkan anaknya menjadi soleh kan? Ya, itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa sampai ujung ayatnya. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jadi itu fitrah di lisan kita. Nah, soleh itu menggabungkan 4 kebaikan. Ini kita lompat sebentar ya, lompat untuk memahami dasarnya gitu. Di baik, bahasa Qurannya itu disebut saleh. Nah, saleh. Kan? Dan ini sekali lagi menjadi fitrah yang melekat pada harapan setiap insan, baik orang tua ataupun juga anak, semua berharap menjadi pribadi yang saleh. Sederhananya, saleh itu baik. Dan saleh menggabungkan 4 unsur kebaikan. Baik secara fisik, sehat, kuat, kan baik secara fisik, fisikal. Itu disebut dengan thayyib namanya, kan? Thayyib. Dalilnya Quran surah kedua di ayat 168. Kita masih ayat 21-22 ya, nanti sampai insyaallah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Orang yang berkonsentrasi kepada perbaikan-perbaikan fisik disebut tabib. Tabib diterjemahkan ke bahasa Indonesia disebut dokter. Dokter kan konsentrasinya ke perbaikan fisik gitu kan. Sakit kepala, sakit kaki, tangan, perut, kita berobat ke dokter gitu kan. Fitrahnya demikian, sunatullahnya. Kedua, baik secara sifat. Fisiknya kuat tapi sifatnya nggak bagus, kan tidak ideal. Kebaikan sifat, jujur, tawadhu, rendah hati, itu khair namanya. Apa namanya? Khair, kan? 2, khair. Misal Quran surah ketiga di ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kan? Jadi idealnya kita itu menjadi manusia yang bisa mentransfer sifat-sifat kebaikan. Ketika sifat itu berubah menjadi sikap, perilaku. Jujur itu sifat. Saat ada orang menyogok kita menolak, itu sikap namanya. Sabar itu sifat. Saat dimaki kemudian kita bersabar, bersabar itu bukan diam. Ya, tapi merespon hal-hal yang negatif dengan cara yang positif. Ya, dengan cara yang positif, bukan diam. Sekali lagi, tapi merespon hal negatif dengan cara yang positif, dengan yang lebih baik, ya kan? Nah, maka itu disebut dengan sikap. Sifat ketika berubah menjadi sikap, maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf. Ya, menjadi apa? Ma'ruf. Karena itu, Anda akan sering mendapati kata khair bersanding dengan ma'ruf dalam Al-Quran. Untuk menyinergikan antara sifat dengan sikap. Jangan mengendap sebagai sifat. Harus kemudian bertransformasi menjadi sikap. Supaya kebaikan itu nampak menjadi manfaat untuk kita dan orang lain. Maka digabungkan contohnya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 104. Ya, 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini. Nah, apakah setiap sikap baik itu dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Ada orang yang senang memberi tapi pemberiannya belum tentu diniatkan karena Allah. Ya kan? Ada orang gemar berbagi, menolong, memfasilitasi, membangun fasilitas umum tapi belum tentu dilakukan karena Allah.
Ketika semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah, ada makanan bagi dengan kawan, diniatkan karena Allah, maka berubah nanti pekerjaannya dari ma'ruf menjadi ihsan. Ya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Contoh bakti kita kepada kedua orang tua, niatkan karena Allah. Seperti orang tua merawat anaknya karena Allah, itu nilainya tinggi. Jadi kalau kita ingin berharap hisabnya diringankan oleh Allah dari bakti kita kepada kedua orang tua, kalau membalas gak akan bisa. Tapi kalau kita berharap mengalirkan pahala yang meringankan hisab di hadapan Allah sebagai seorang anak, niatkan sikap kita, niatkan pengabdian kita, bakti pada orang tua karena Allah. Maka kondisi apapun yang melekat pada orang tua akan ringan dan senang untuk dilakukan. Ya, jadi kalau ngingat-ngingat ke belakang jadi balas jasa. Ya kan? Dan tidak akan sampai memenuhi itu. Tapi kalau kita meniatkan karena Allah, kita nggak akan melihat kondisi orang tua seperti apa. Yang penting yang Allah ridhai, itu yang kita lakukan. Jelas ya? Itulah ihsan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya kan? Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya, bahkan nanti menjadikan sifat ihsan bakti pada orang tua itu nomor 2 nanti posisinya. Setelah ketetapan kita menyembah Allah dan menuhankannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-17 itu, ya, yang ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jelas? Kalau kita ingin gabungkan 1 sampai 4, fisiknya kuat, sehat, sifatnya baik, akhlaknya mulia, dan dikerjakan karena Allah, maka gabungan keempatnya menghasilkan soleh namanya. Karena itu, setiap orang tua, saya tidak pernah menemukan saya pengen punya anak khair. Saya pengen punya anak nanti tayyib. Oh, maksudnya yang 2 kali puasa 2 kali lebaran nggak pulang-pulang? Bukan. Ya, selalu berkata soleh kan? Bapak, aduh anaknya soleh banget itu kan? Masya Allah solehah sekali. Nah ini kesini gabungan keempat ini. Jangan dulu menyebut soleh sebelum menemukan 4 bagian ini. Doa boleh, harapan boleh, ya kan? Tapi jangan mengklaim diri sebagai orang soleh. Ya sebelum kita mampu mewujudkan yang ini. Kalau sudah terwujud nggak akan bilang saya soleh. Kecuali memang namanya Pak Soleh gitu kan. Nah ini saya sederhanakan. Dengan kalimat yang mudah dipahami baik. Ya kan? Tapi baik yang dimaksudkan Quran adalah yang ini, yang saleh. Jadi ketika Allah kemudian menurunkan ayat 21, meminta kita untuk beribadah, ya kan? Meminta kita untuk kembali terkoneksi dengan Allah. Kenapa ya Allah? 1, supaya kamu jadi orang saleh, orang baik. Yang mencakup ini. Jadi jangan dipahami baiknya kata umum baik saja. Itu belum jelas bagi kita. Quran itu fussilat ayatuhu, jelas sekali ayatnya. Jadi ketika menerangkan sesuatu, diksinya itu punya dilalah yang khusus. Ya, penunjukan yang spesifik, nggak ada yang ambigu di Quran kecuali yang belum paham. Jelas ya? Nggak ada yang nggak jelas kecuali yang belum ngerti. Jadi kalau kita baca Quran, kita paham ini arahnya kemana gitu. Makanya ketika disebut baik itu oleh Allah, saya menginginkan kata Allah semua hambaku baik, fisiknya sehat, kuat, sifatnya baik, akhlaknya mulia, semua pekerjaannya terkoneksi dengan Allah. Untuk apa ya Allah? Kalau ini berhasil dilakukan jadi bahagia. Nah, cara untuk mendapatkan ini semua, gabungan ini keduanya ditampilkan oleh Al-Quran, jalannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Ya, keduanya itu jalan menuju itu disebut dengan takwa namanya. Takwa itu jalan ke sini. Supaya baik dan bahagia, kita harus mentransformasikan diri ya menjadi pribadi yang takwa. Golongan pertama itu masih ingat? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, takwa itu harus masuk pada golongan 1. Jadi untuk mendapatkan jaminan ini, kita harus masuk pada kualifikasi golongan takwa. Ya. Karena itu di ayat 21 ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kalau Anda ingin rinci lagi, tadi yang saya sebutkan sebelum Isya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau takwanya semakin tinggi, nanti hidupnya semakin mudah. Kalau tidak percaya dicoba dari sekarang, silahkan. Tapi orang beriman itu harus yakin. Karena itu interaksi pertama dengan Quran itu tanpa keraguan. Dzalikal kitabul la.
Karena itu orang beriman, dia nggak butuh pembuktian lagi. Yang dia mesti lakukan adalah ikhtiarnya, kewajibannya. Jadi Anda nggak usah tanya untuk pembuktian lagi. Kalau belum beriman, minta bukti wajar. Beriman tuh nggak usah ada bukti karena sudah iman. Jadi kalau beriman masih minta bukti, aneh namanya. Karena iman itu yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu kok minta bukti? Kan saya yakin dengan Anda tanpa ragu, tapi buktinya apa? Kan nggak begitu. Jelas ya? Nah, karena itu bagi kita yang sudah mengatakan dirinya beriman, tinggal mengikuti aja jalannya. Kata Allah, kalau Anda bertakwa, saya ringankan semua hidupnya. Saya berikan jalan keluar dari semua persoalan yang dimiliki itu. Ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya datang dari sisi yang tidak diduga. Ya ja'alahu min amrihi yusra, perkaranya mudah. Ya, la'allakum tuflihun, hidupnya bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ilmu ditambahkan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kualifikasi golongan pertama dengan cara yang benar, ini terjamin. Nah, untuk menjadi golongan takwa itu jalannya cuma satu. Disederhanakan oleh Al-Quran, bahasanya disebut dengan ibadah namanya. Ini nyambungnya ke sini. Ya, 3 poinnya disebut dengan ibadah. Jadi semuanya terkorelisasi, ya, terkoneksikan semuanya tuh. Untuk mendapatkan ini diksinya takwa. Untuk takwa jalannya lewat ibadah. Dan berbahagianya kita, Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Sampai-sampai mengatakan, aku tidak ciptakan engkau kecuali supaya engkau bahagia. Supaya engkau jadi orang baik. Untuk baik, untuk bahagia, masuk golongan takwa, jalannya lewat ibadah. Maka bahasa Qur'annya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Turunlah Quran surah ke-51 ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita sekarang baru mengerti ketika Allah mengatakan kecuali untuk ibadah. Terus kita bertanya, kenapa ya Allah? Setelah kita mendengar ini, kita ngerti. Oh, rupanya saya diperintahkan ibadah itu supaya saya mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, ketenangan, kenyamanan. Dan pembuka kebahagiaan itu kan ketenangan kan? Ya, orang kalau punya harta sebanyak apapun, tapi tidak tenang, gak ada kebahagiaan. Kan saya selalu katakan pada Anda, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kan? Selalu ketenangan itu ikut menyertai kan? Karena pembuka kebahagiaan itu ketenangan. Jadi kalau nggak dapat ketenangan itu nggak akan dapat kebahagiaan. Karena itu konsepsi dasarnya Allah berikan ketenangan sebagai pembuka. Dan puncak ketenangan itu gerbangnya ada dalam ibadah. Nggak percaya Anda silahkan. Bukankah saat gelisah Anda berdoa menjadi tenang? Doanya kan belum terkabulkan, tapi Anda merasa tenang kan? Bukankah doa itu ibadah? Bukankah saat Anda baca Quran ada ketenangan? Bukankah saat sholat Anda merasakan ketenangan? Coba rasakan deh, masuk masjid tenang nggak? Masjid kan tempat sholat. Gitu. Jadi itu sudah pembuktian. Dan seharusnya setiap kali kita melakukan itu, hubungan kita dengan Allah itu lebih dekat. Karena semua yang Allah perintahkan terbukti hasilnya. Jadi memang aneh kalau orang sholat tidak menjadi lebih dekat dengan Allah. Orang ngaji nggak lebih kenal dengan Allah, itu aneh sebetulnya. Ya, boleh jadi ketika ditelusuri cara dia memahami itu yang belum optimal. Baik, kemudian dari sini kalau kita sudah paham, maka kita mulai bisa mengenali konstruksi di ayat ke-21 itu. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, aku tegaskan, aku ingatkan, u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Hei semua manusia, berarti 4 golongan diseru kan? Yang kafir manusia bukan? Yang munafik manusia bukan? Yang ingkar manusia bukan? Yang beriman manusia bukan? Artinya panggilan ini mencakup semua golongan. Kurang sayang apa lagi Allah? Jadi satu ayat ini kalau dipahami dengan benar, demi Allah saya katakan pelaku maksiat itu pasti tobat. Pelaku maksiat pasti tobat. Kalau ia mau kembali, kecuali yang enggan, ya kan? Maka ketika dipanggil ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, u'budu rabbakum. Ayo sembah Rabbu, ibadah. Oh, budu itu ibadah. Fi'il amar dari kata abada ya'budu. Ibadatan. Ayo ibadah. Supaya kamu bahagia. Bahasa bebasnya begini. Ayo semua manusia jadi yang baik, bahagia, di rumah tangga bahagia, di pekerjaan sukses, kehidupan tenang, nyaman. Jadi bagian golongan orang takwa. Caranya ayo cepat ibadah.
Bertanya, kenapa ya Allah? Aku itu tahu tentang kamu karena aku yang menciptakanmu. Alladzi khalaqakum. Satu. Ya. Karena aku itu penciptamu, kata Allah. Aku tahu apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau harapkan, dan apa yang menjadi bagian kebutuhanmu. Maka ketika Anda bertanya, kenapa ya Allah kami mesti ibadah? Padahal sudah dijelaskan tadi kan? Maka ditegaskan oleh Allah, alladzi khalaqakum. Pakai alladzi satu, ini alladzi pertama. Alladzi khalaqakum. Ya. Walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum. Ya. Kata Allah, alasan paling dasarnya karena aku penciptamu, bahkan mencipta orang sebelummu, dan aku tahu tentang kebutuhan hidupmu. Kamu pasti ingin bahagia, kamu pasti ingin tenang, kamu pasti ingin baik, kamu pasti ingin ini, ingin itu. Jalannya lewat ibadah. Paham sampai sini? Baik, teruskan. Dua, alladzi lagi. Jadi antara alladzi pertama dengan yang kedua punya ketersambungan. Jadi kalau yang pertama ayat 21, alladzi khalaqakum, ya maka muncul yang kedua sebelum manusia bertanya. Kan otomatis akan ada pertanyaan susulan tuh. Ya. Ada yang menarik ini, bahasa Quran itu memahami tentang tipikal manusia. Ada di antara manusia itu yang seringkali banyak nanya. Dan pertanyaan satu itu udah menyiapkan pertanyaan susulannya. Seringkali ada yang tipikal begitu. Karena itu ada beberapa ayat Quran yang ketika ditanya dengan satu pertanyaan, jawabannya bisa dua atau lebih. Untuk mencegah pertanyaan berikutnya bisa muncul lagi. Ingin memberikan kesan Allah sudah tahu, kamu pasti akan tanyakan ini lagi. Gitu. Jelas ya? Contoh. Quran surah kedua ayat 215 tentang infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Bertanya apa? Jawabannya dua, apa dan siapa? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak mesti dari yang terbaik. Nanti disindir di ayat 267 sampai 269 di Al-Baqarah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai engkau memberi sesuatu yang engkau lihat pun sudah enggak berkenan. Ini pakaian udah lecek nih, kasih aja sama orang depan tuh. Nah, Anda lihat aja sudah enggak suka, masa kasih orang, kata Quran kan? Baik, setelah itu, setelah tahu yang terbaik pasti nanya kan kepada siapa. Makanya sebelum ditanya turun jawaban. Qul ma anfaqtum min khairi falil walidain wal aqrabin wal yatama. Metode yang sama, uslub yang serupa, ketika Anda sudah mengetahui bahwa kita mesti ibadah itu karena Allah tahu kita, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kebutuhan kita, dan tahu harapan-harapan kita, pasti akan bertanya lagi, bagaimana caranya ibadah ya Allah, dan di mana kami mesti ibadah. Maka di ayat ke-22 diberikan keterangan, semua tempat untuk ibadah telah aku desain dan aku siapkan yang membuat engkau nyaman untuk ibadah. Maka disambungkan dengan yang pertama, yang kedua dengan kata pembuka yang sama, alladzi. Ini alladzi yang kedua. Yang ini alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang ini alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Sambungkan pakai wawu karena ini sudah alladzi, ini sudah alladzi, jangan pakai alladzi lagi. Di uslub bahasa Arab kebanyakan gak enak didengar. Makanya langsung sambungkan pakai wawu, disebut wawu athaf. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya wa was-samaa'a binaa'a. Was-samaa'a binaa'a. Dan perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Jadi ketika manusia bertanya, dijawab, karena aku menciptakan engkau, aku tahu desain hidupmu, tahu kebutuhanmu, dan seterusnya. Selanjutnya, aku siapkan tempat ibadah itu yang nyaman untuk digunakan ibadah. Maka di pertemuan lalu kita telah bahas di sini. Tempatnya di mana? Ardun, tadi telah kita terangkan. Dibuat nyaman, firasya, naungannya apa? Atapnya langit, tanpa tiang, indah dilihat dan sebagainya. Lalu yang paling menarik sekarang kita akan masuk pada bahasannya. Ini yang paling indah nih. Setelah Allah mengatakan menyiapkan bumi, yang kita sebut bumi kan, ardun, tempat yang dipijak. Langitnya sebagai atap, was-samaa'a binaa'a. Fokus.
lalu dihubungkanlah keterkaitan antara penciptaan langit dan bumi. Ini yang mau saya garis bawahi. Wa anzala minas samai ma'a. Teruskan sini. Wa anzala, nanti kita baca kitab, kita pahami ini dulu ya. Minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Sampai sini dulu ya. Fokus. Ini yang mahal. Ya, ini agak butuh waktu kita mengumpulkan beberapa kitab tafsir untuk menyambungkan ini. Karena jarang dibahas. Di sini ada waw, wassama, di sini ada waw. Di Quran tuh indahnya begini, nggak ada satu huruf pun yang punya fungsi sama dengan huruf sebelumnya. Walaupun bacaannya sama dan hukum i'rabnya sama di gramatikal bahasa Arab. Ini waw ataf penyambung, ini waw ataf. Ya, mungkin. Tapi antara waw satu dan yang sebelumnya itu beda pendalaman maknanya. Ada nanti yang setiap huruf, ada yang kalimat, ada yang satu ayat. Ada yang satu ayat. Ya. Saya ambil contoh begini. Kalau Anda ngaji surah Ar-Rahman, surah ke-55, Anda akan temukan ayat begini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu antara fabi ayyi ala pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang terakhir, itu maknanya beda. Sekalipun bacaannya serupa. Karena di Quran gak ada pengulangan. Kaidah tafsirnya begini, taksisan li ma'nan jadid. Setiap kita menemukan kalimat yang serupa, itu bukan pengulangan, tapi pengantar kepada makna yang baru yang akan disampaikan. Yang ini, wow di sini, ini kalau kita ngaji gramatikal namanya i'rab, ini disebut waw ataf, waw yang menyambungkan hukum gramatikal antara kalimat ini dengan kalimat sebelum waw. Sama-sama hukumnya punya hukum yang sama, ngikut ke yang sebelumnya. Ya, baik. Tapi ketika kita maknai, perhatikan baik-baik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang telah menyiapkan kepadamu, hei manusia, hamba-hambaku kata Allah, tempat ibadah, di tempat yang kau pijak, semuanya nyaman untuk ibadah, firasya. Lihat pertemuan sebelumnya saya telah terangkan dengan detail kata firasya. Wassama'a, dan atapnya pun Allah jadikan tinggi, nyaman, tanpa tiang. Dan dihiasi dengan sangat indah. Ya, bighairi amadin tarawunaha, bighairi amadin tarawunaha, tanpa adanya tiang. Kemudian juga zayyana as-samaa'a bimasabiha, kami jadikan penuh dengan hiasan. Jadi natap ke atas indah, di bawah dipijak nyaman, semua desainnya nyaman. Waw yang pertama ingin menyambungkan fungsi kenyamanan di tempat yang dipijak dan fungsi kenyamanan di tempat yang dilihat. Jadi antara mijak dengan melihat, semuanya sama-sama enak untuk ibadah. Karena itu lihat ke langit, kalau benar imannya ingat Allah, menjejak bumi ingat Allah. Itu yang dimaksud inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kapan menjadi ayat? Ketika zikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Makanya setiap bangun tidur kita berharap aktivitas kita itu jadi zikir kepada Allah. Maka di antara zikir kita, doa kita supaya setiap beraktivitas ingat Allah, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran saat bangun tidur. Jadi biasakan itu ya. Biasakan 11 ayat terakhir dari inna fi khalqis samawati sampai ayat ke-200. Itu dalilnya di Abu Daud nomor hadis 1367. Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi. Kemudian faqara khawatim surati Ali Imran fa dhahaba ila syanil mu'allaqah fatawadda. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidur maka beliau duduk sebentar sejenak terlebih dahulu menghilangkan bekas ngantuk di matanya. Setelah itu membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Kalau kita gabungkan yang hadis riwayat Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma disela-selai dengan membaca
doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini motivasi awal supaya minta sama Allah, dikuatkan supaya beraktivitas itu ingat Allah. Jelas? Nah, yang indah adalah ketika Allah sudah menjelaskan di tempat dipijak nyaman ibadah, natap ke atas juga enak kita, maka Allah gabungkan antara keterkaitan langit dan bumi supaya menjadi fungsi yang sempurna dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan langit dan bumi selain keindahan untuk ibadah? Maka dibuatlah desain berkehidupan, wa anzala minas sama. Maka di antara hal yang indah itu selain langit menjadi atap, jadi hiasan, saya tunjukkan bukti kebesaranku kata Allah supaya kamu nyaman berkehidupan. Di antaranya apa? Di antaranya kata Allah, saya berkenan mendesain turunnya, menurunkan dari langit itu ma'a, air, kita artikan hujan. Hujan turun dari mana? Atas. Jatuhnya kemana? Bumi kan? Ya, berarti kan dari sama ke al-ard kan? Al-ardnya yang dipijak di bawah, samanya di atas kan? Ya kan? Ini ada ilmu yang sangat mahal di sini. Pertama, sebelum saya masuk ke sini, sebelum kita bahas tentang hujan, saya ingin jelaskan satu hal yang sangat penting yang jarang sekali disinggung. Apa itu? Semua ciptaan Allah selain ada faidahnya, yang kedua saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nggak ada yang berdiri sendiri. Ini semua saling keterkaitan. Kalau kita kumpulkan semua yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya itu perannya saling melengkapi semua. Coba saya tanya kepada Anda, apakah rumput ketika diciptakan berdiri sendiri? Tidak kan? Tapi ternyata jadi makanan untuk kebutuhan hewan ternak. Sapi makanannya apa? Kambing makan apa? Jadi semua itu saling melengkapi. Bahkan kotoran sapinya pun itu jadi pupuk lagi. Ya, di semua ciptaan Allah itu semuanya saling terkoneksi. Karena itu, ini yang menjadikan dasar dalam Islam itu, jangan pernah kita menganggap rendah semua apa yang Allah ciptakan. Sekalipun sekecil nyamuk, pasti itu ada hikmahnya. Ya kan? Maka turun Quran surah kedua ayat 26 itu kan, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama faham. Satu. Yang kedua, kalau sudah paham ini, maka kesan yang dibangun oleh Quran, setiap ciptaan Allah selain saling terkoneksi sebagai manfaat berkehidupan, itu semua punya hikmah. Disinilah muncul ayat-ayat tentang riset. Jadi orang Islam itu harus tergerak pengetahuannya. Jadi Muslim itu harus gemar meriset apa saja di bidangnya. Karena semua yang tercipta ini terkoneksi dengan kehidupan kita. Makanya ayat-ayat Quran itu mendorong kita untuk meriset, cek apa hubungan dengan kita, apakah hikmahnya, ataukah langsung, apakah untuk konsumtif, apakah untuk jasa, untuk apa? Gali. Nanti maslahatnya apa? Ada yang masuk ke bidang bisnis, muncul fikih niaga. Ada yang masuk di bidang diplomasi, birokrasi, macam-macam dan sebagainya. Anda main ke kebun binatang aja lihat unta, orang beriman dengan belum beriman beda. Ya, kalau belum beriman ngelihatnya gimana? Unta, Masya Allah, foto. Sama unta kok pengen dipoto. Ya kan? Saya bingung sekarang ada yang pengen foto sama monyet gitu. Manusia sekarang Masya Allah, foto sama badak gitu kan. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih gitu, nggak apa-apa. Cuman kadang saya suka senyum aja nih orang foto sama monyet, foto sama badak gitu kan. Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah. Terus dibikin status kan gitu, nggak ada yang salah. Kadang-kadang kan ingin dokumentasi kan nggak apa-apa gitu. Cuman orang beriman tuh begini, ketika dia lihat unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa? Itu orang beriman tuh begitu. Kok dibaca tiap subuh ayatnya tapi nggak dipraktekin di kebun binatang Ragunan, kan? Di taman safari gitu. Lihat apa engkau nggak riset? Yang zuruna itu kan nazara itu meriset. Bahasa kerennya tuh meriset, mengamati dengan seksama. Terus kenapa ibil? Kalau untanya Nabi Soleh apa namanya? Jenisnya naqah. Nah, di surat Asy-Syams, surat yang sama, surat 91. Naqatallahi wa suq, ya, fakadzabuhu fa'aqaru, fadamdama alaihim rabbuhum, dan seterusnya ayat. Kenapa disebut naqah? Ya. Kenapa sikap orang yang ingkar dengan Allah ketika kembali itu seperti nggak mungkin nih kalau sudah kufur pengen dapat ampunan setelah wafat, susah.
Seperti memasukkan unta ke lubang jarum, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kenapa jamal di situ? Kenapa Nabi mengilustrasikan dalam hadis yang sangat viral di Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Ketika ingat kan, waktu mau sujud itu jangan sujud seperti duduknya unta kan? Ya kan? Kenapa yang pertama menggunakan ibil, yang kedua menggunakan ba'ir? Ketika Nabi menyampaikan dan dikutip penyampaian itu oleh sahabat Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu, itu kalimatnya, jangan sujud seperti duduknya unta, dahulukan lututmu sebelum kedua telapak tanganmu. La tasjud kama yabrukul ibil. Ya, faliyadha rukbatahi qabla yadayhi. Letakkan kedua lututnya sebelum telapak tangannya. Tapi ketika Nabi menyampaikan sabdanya dan didengar oleh Abu Hurairah setelah masuk Islam, kalimatnya itu tidak sama menggunakan kata ba'ir. Ya, idza sajadta au bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, falyadha yadayka qabla rukbataik. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Itu memahami seperti itu. Kalau kita tekstual saja, maka nanti akan terjadi sebuah saklekisitas. Gejala saklekisitas. Jadi saklek begitu aja. Ya, kita nggak ngeriset lagi. Padahal dua-duanya kalau diterjemahkan unta kan? Jangan sujud seperti duduknya unta. Hadis pertama, letakkan lututmu. Hadis kedua, letakkan telapak tanganmu. Yang lebih kejam lagi, nanti pertanyaannya begini, kok Nabi nggak konsisten? Tuh, yang salah orang yang nggak paham, yang disalahkan Rasulullah kan? Itu kan jadi masalah tuh. Ya kan? Maka cara ngajinya kalau begitu nanti, yang satu akan pegang dengan lutut, yang satu akan pegang dengan telapak tangan. Dan itu nggak ada masalah. Benar. Tapi yang jadi problem itu ketika diperselisihkan. Yang benar ini pakai telapak tangan, hadisnya begini. Ini yang paling sahih. Tidak pakai lutut, ini juga sahih. Yang paling aneh kan dua-duanya di kitab yang sama. Ya kan? Iya enggak? Iya, pernah lihat enggak? Di kitab yang sama di Sunan Abu Daud, yang satu tuh yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan dari sahabat Abu Hurairah nomor hadis 840 sampai 841. Cuman yang harus kita gali adalah kenapa yang ketika bilang ke Wa'il pakai ibil, ketika bilang ke Abu Hurairah pakai ba'ir. Ya. Ibil itu unta umum. Ya, mau jantan mau betina. Unta nggak ada perempuan nggak ada laki-laki ya, awas. Jantan dan betina, ya. Mau unta jantan, mau unta betina umum. Unta umum, itu ibil namanya. Dan dia punya karakteristik yang sama semua unta. Kalau sudah pakai nama ibil, sama semua unta. Misal, saya waktu di Timur Tengah, tepatnya lebih tepat di Tripoli itu, punya satu kajian tafsir. Ya. Dengan teman-teman tuh, ada adik-adik, ada murid-murid juga di kalangan mahasiswa. Awal-awal kita belajar, kumpul, belajar ngaji dengan saya. Kita bawa tuh prakteknya ke kebun binatang di Tripoli. Jadi kalau sedang ngaji satu ayat ada kaitan dengan hewan misalnya, nah untuk pembuktiannya saya ajak ke kebun binatang. Tugasnya sederhana. Ini anak-anak TK di sini dulu saya ajak begitu tuh sebelum Covid tuh. Ya, jadi ada kelompok semua keluarkan hewan yang ada di Quran. Jadi ada kelompok unta, kelompok monyet, kemudian ada lagi gajah. Alfil kan gajah kan? Ya, lalu dibuat kelompok unta datang, kan? Monyet, kelompok pasti kelompok monyet kan datang gitu, gajah gitu. Riset, coba riset semua karakteristik kebiasaan hewan ini. Kalau nggak paham tanyakan pawangnya. Nanti mengerti kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera dulu misalnya kan? Yang Al-Baqarah di ayat ke-65 itu, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan. Kenapa nggak dikutuk jadi tikus aja misalnya? Kenapa harus monyet? Nah, jadi jangan sampai berhenti di situ, cek dulu. Gimana ini? Apa alasannya? Unta, kenapa di sini ibil? Kenapa di sana nakah? Kenapa di sini jamal? Datanglah ke pawang unta, indah sekali. Ketika tanya apa keistimewaan unta? Satu, unta dia punya selaput di matanya. Jadi dengan selaput ini dia bisa tahan tuh. Ya kalau ada badai pasir, dia nggak usah ditutup mata begini. Ya, maka akan keluar selaputnya menyaring itu pasir, dia tetap bisa jalan. Makanya orang Arab menyebutnya safinatus sahra, kendaraan padang pasir yang masih bisa lewat. Itu hikmahnya. Anda mau pakai mobil apapun yang mewah, tetap akan berhenti. Unta jalan.
Diliatin. Oh, ya. Kedua dia punya tempat menyimpan air tuh. Dia olah dalam dirinya itu. Sebulan dia bisa nggak minum. Sebulan loh. Jadi kalau ada orang nggak minum dalam sebulan, ya sama dengan ya, punya kemampuan seperti unta, ya kan? Punya kemampuan seperti unta. Jangan terlalu cepat ya kalimatnya. Punya kemampuan. Nanti dimantik itu dikaji lagi. Ya. Apalagi unta hewan yang sangat berkasih sayang kepada anaknya. Ibu mesti belajar, Bu, kasih sayang. Itu unta betina tuh luar biasa. Jadi kalau dia musim panas, sekarang ada panas-panas dia, kan untanya pasti merasa panas tuh, ketubuh kan terserat ya. Itu kalau ingin memberikan minum untuk anaknya, ya menyusui anaknya itu, maka induknya akan mengeram dulu di air ya yang sifatnya dingin supaya menghangatkan badannya dulu supaya tidak terasa panas air susu yang masuk ke anaknya. Unta. 4, unta itu hewan yang sangat sensitif dan memberikan respon sesuai perlakuan orang-orang kepadanya. Jadi kalau lembut dia akan lembut, kalau sayang dia akan sayang, kalau jahat dia akan berbahaya. Di Tripoli itu ada yang pernah memperlakukan unta dengan, ini kisah nyata, guru saya yang cerita, dengan sangat tidak berkehewanan dia. Jadi selalu memaksa kerja, ngasih makan terbatas, bahkan gak dikasih, kadang dipukul apa. Itu teringat di memori untanya. Satu malam dia pelajari kebiasaan tuannya. Itu malam-malam dia keluar dari tempatnya, ya, dari kandangnya itu dia injak-injak tuannya sampai meninggal. Unta. Ya, makanya unta itu sangat menarik. Karena itu kan kenapa Nabi, saya tanya, Nabi waktu beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib, Al-Madinah, Al-Munawwarah, beliau menentukan tempatnya itu meminta apa yang jalan? Unta kan? Ya, dan berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu kan, itu ada hikmahnya. Nah, unta yang diminta itu untuk berjalan seperti itu ibil, naqah, jamal atau ba'ir. Harus sampai ke situ. Itu diriset tuh, riset dan sebagainya. Maka ditemukan kalau ibil itu umum sifatnya tapi punya keunggulan. Makanya kalau diriset dari situ dibawa. Bisa nggak bikin kacamata dengan model begini, model begini. Nanti banyak hadis yang lain yang bisa diriset. Nanti ada kelasnya kita insya Allah. Ya. Nah, kalau ba'ir itu unta tunggangan. Unta tunggangan itu sudah ada beban. Ya, dan yang paling menarik yang kelima yang belum selesai itu. Kebanyakan orang kalau melihat unta dia akan mengatakan unta kakinya 4. Ya kan? Kakinya berapa? Kebanyakan demikian. Tapi ketika ditanya pawang di sana dia jawab. Kata pawangnya itu kakinya 2, tangannya 2. Ya. Dia punya 2 kaki, 2 tangan, bagian belakang kakinya, depan tangannya. Gitu. Dan unta umum ketika dia akan duduk tuh bahasa Arabnya untuk unta itu baraka ya beruku. Baraka ya beruku. Kalau dia sudah duduk namanya mabruk. Mabruk itu artinya unta duduk. Ya. Awas tuh, mabruk artinya apa? Unta duduk. Ya, kalau mengucapkan selamat namanya mubarak. Mubarak ya, Anda sudah dapat promosi jabatan mubarak. Kalau mabruk, unta duduk. Ya. Dikiaskan ke tentara yang sedang latihan. Kalau latihan sambil merangkak begini itu mabruk namanya, barakaya beruku. Ya, kalau menyelamati namanya mubarak, ya. Oh, selamat ya, masya Allah, berkah, dapat jenang, mubarak ya, misalnya kan. Nah itu mubarak namanya, dapat promosi jabatan, mubarak. Ya, tapi kalau unta duduk apa namanya? Mabruk. Makanya barakal ibilu, ya, ibil unta duduk. Itu kalau dia yang umum, dia akan mendahulukan apanya? Tangannya dulu. Ya, tangannya dulu. Makanya yang depannya dulu yang begini. Baru turun, baru kakinya belakangnya. Jadi depannya nekuk dulu, baru kaki belakangnya turun. Nah kata Nabi, Anda kalau mau sujud, jangan seperti unta duduk. Disebutkannya ibil, dahulukan lututmu dulu. Karena unta tangannya. Jelas ya? Tapi ketika menyebutkan yang kedua, ba'ir itu unta tunggangan. Unta tunggangan itu ada beban. Karena ada beban, kalau depannya digini duluan, patah. Makanya dia turun dulu belakangnya, baru ditekuk depannya. Halo? Halo? Ya? Makanya kalau main-main naik unta tuh coba Anda praktekkan begitu. Itu ba'ir namanya. Nah, Nabi ingin menyampaikan majas, kiasan. Maksudnya apa? Kalau Anda punya beban, terbebani bagian tubuh kita karena faktor usia kah? Karena faktor ada interaksi, cedera kah dan sebagainya, ada peluang lutut itu terkena. Itu yang menjadikan Nabi kenapa bicara ditangkap sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya di tahun ke-7, 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi kan meninggal di tahun 10 Hijrah, ya kan?
Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Nah, Nabi itu sebelum meninggal, 3 tahun sebelum meninggal, usianya berarti 60 tahun kan? Iya kan? 60 tahun itu kalau kita ngaji sirah, itu lutut Nabi sudah bermasalah. Karena itu nanti ada hadis-hadis yang Nabi sholatnya pakai tongkat yang bersandar dan seterusnya. Itu lututnya sedang ada masalah. Nabi ingin menyampaikan kalau lututnya kena masalah, jangan jadi alasan. Kalau masih sempat bisa sujud pakai telapak tangan. Jelas? Nah kalau lutut kamu nggak ada masalah, silahkan gunakan lutut duluan, nggak ada masalah. Tapi kalau hadisnya kita satukan, di ilmu hadis dikenal namanya al-jam'u wat taufik. Gabungkan semua hadisnya, cari petunjuknya. Maka petunjuknya mengatakan bahwa untuk sujud itu ada 2 yang bisa digunakan. Silahkan pilih dengan nyaman. Mau pakai telapak tangan atau pakai lutut. Begitu cara memahaminya. Jelas? Jadi kalau kita paham demikian, nggak ada persoalan. Yang nyaman pakai lutut, pakai telapak tangan. Jadi cara menyimpulkannya nanti tidak akan berbeda. Begitu ada orang sujud pakai telapak tangan duluan, tua nih. Kayaknya cedera gitu. Tidak, bukan begitu maksudnya. Ya, jadi mungkin dia nyaman dengan telapak tangan. Kalau nyaman pakai lutut, gunakan pakai lutut. Yang salah pakai kepala. Gitu. Paham ya? Nah orang beriman tuh ngajinya begitu. Dilihat kenapa bahasanya gini. Kenapa afala yang buruna ilal ibli kaifa khuliqat. Monyet. Datang kelompok monyet itu. Presentasi. Apa riset kamu terhadap monyet? Siap Ustaz. Kami lempar pisang. Lempar kacang. Terus diambil dengan tangan kanan. Kami lempar lagi. Terus diambil dengan tangan kiri. Kami lempar lagi. Diambil dengan kaki. Gini. Terus gimana lagi kan kamu lihat? Begitu ada kawanan yang lain mau masuk, dia usir. Tapi yang menarik, walaupun dia punya, yang lain punya, dia bisa datang kepada tempat lain dan mengambil yang punya dia dan mengeluarkan dia dari tempatnya. Paham nggak sampai di sini? Itulah maksudnya. Jadi ada sifat-sifat keserakahan. Semua pengen dimonopoli, pengen jadi yang terbaik, yang lainnya itu pelayan, pengen jadi yang paling tinggi, mendominasi di semua lini. Pengen masuk ke tempat mana saja semaunya. Kalau sudah masuk yang lain mesti keluar. Itu kebiasaan apa? Monyet. Makanya aja begitu. Paham ya? Nah, makanya kalau kita baca Quran, kita mengerti, karakteristiknya begini. Ini yang diperbaiki. Itu kebiasaan apa? Nah, jangan ditiru. Nanti bahas semut. Ada semut kan di Quran tuh. Itu indah sekali. Nanti kita pakai tuh. Coba Anda kalau sedang ngepel. Ada semut nggak? Coba, kan udah tahu semut itu melihat, merasakan. Ya kan, di surat An-Naml kan Anda baca kan? Bagaimana semut tabas sama dhahika Sulaiman itu kan ketika melihat. Awas, ada pasukan Sulaiman, nanti kita keinjak. Tabas sama dhahika. Mengerti, aku nggak akan nginjak. Artinya apa? Semut itu juga hamba Allah, dia merasakan. Betapa banyak kita mengepel ada yang mengepel tidak melihat itu ada semut di situ. Ada lebah, itu ayat riset. Begitu cara memahaminya. Kalau kita ngaji pun kita akan temukan risalah itu. Contoh keterkaitan antara itu. Wa anzala minas sama'i ma'a alladzi dulu. Tadi kan saya katakan kan, alladzi pertama dengan yang kedua bertalian kan? Saling berkaitan. Anda kalau mau ngaji tafsir, ini yang paling klasik. Ya. Jami'ul Bayan ini, tafsirnya Tabari ini kan yang paling awal yang pernah saya perkenalkan kan? Kalau kita bacakan, ada kita temukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qawluhu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya." Ayat 22 yang dibuka dengan alladzi itu mardudun 'alal ladzil ula fi qawlihi u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini kembali diikutkan hukumnya kepada alladzi yang pertama di ayat ke-21. Ya, jadi inilah Allah yang telah menciptakan kamu, tahu tentang kamu, menyiapkan desain kehidupan untuk kamu, menyiapkan nyaman untuk ibadah. Semua kenyamanan ini supaya engkau hambaku bahagia. Tuh. Kurang apa coba Allah? Itu sederhananya demikian. Lalu diminta kita untuk memahami langit itu nggak berdiri sendiri cuma untuk dilihat begitu saja. Bumi nggak berdiri sendiri untuk dipijak ibadah begitu saja. Keduanya bahkan punya keterkaitan. Makanya riset, lihat semua diciptakan oleh Allah untuk membantu berkhidmat kepada kita untuk beribadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal arda wada'aha lil anam di surah Ar-Rahman. Semua yang ada di bumi aku siapkan kata Allah untuk kebutuhan manusia. Kalau mau tajam lagi nanti di ayat 29.
Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah sudah mendesain semua yang di bumi itu disiapkan untuk membuat kita nyaman ibadah. Ya, makanya kalau dibawa ke dunia saja selesai dunia. Begitu sudah meninggal nggak nyaman lagi. Ya, pilihannya kan silakan tinggal dua saja. Mau cari dunia saja atau mau dapat dunia akhirat. Ya, udah pasti kalau sekarang bilangnya dunia akhirat, tapi keluar dari sini coba lihat. Hah? Iya kan? Ya, itu yang mesti kita bawa untuk konsisten, untuk istiqamah. Karena kan tipikal manusia itu kalau dihadapkan pada pertanyaan itu, selalu ada dua golongan. Itu yang di Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Yang jemaah haji kalau pulang mesti ayat 201, nggak boleh ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, bukan ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat 200. Tawa lagi. Tapi nggak apa-apa karena belum sampai kan, kita masih di 21 ya. Ya, apologi paling gampangnya kan begitu. Ya, nanti kalau sudah sampai setiap ayatnya wajib hafalkan ya. Kan saya bahas setiap satu ayat tuh, kan kadang satu ayat kan 3 pertemuan. Hafalin ya. Nanti password di depan tuh, besok kasih petugas masuk ayat 21, 22. Belum bisa di luar. Tolong ya, Mas, mana tim saya? Ya, akhwat tolong tim saya tuh. Ya, pokoknya mau masuk, Bu, maaf ayat 22 dulu. Jangan-jangan ini kosong, ntar di luar semua tuh. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, kita balik tuh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Jadi ada korelasinya. Bumi tidak berdiri sendiri, langit tidak berdiri sendiri. Semua disambungkan oleh Allah untuk memberi kesan, semua ada keterkaitan, semua dicipta supaya nyaman kita ibadah. Apa korelasi antara langit dengan bumi? Di antaranya dari sekian banyak, wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah berkehendak menurunkan hujan dari langit jatuh ke ardun, ke bumi, ke tempat yang kita pijak. Yuk kita detilkan dulu ngajinya sebentar. Nanti baca kitabnya belakangan. Di Quran itu ada anzala, ada nazzala. Di Quran itu ada anzala, ada nazzala. Termasuk ayat hujan. Nanti kalimatnya, kalimat umumnya disebut dengan ma'a, air. Ketika turun jadi hujan, berubah jadi ghais nanti. Ya, berubah jadi apa? Ghais. Nanti ada ada matar, ada ghais. Kita akan rinci itu semua. Kita akan rinci insyaallah. Sekarang saya akan gambarkan dulu perbedaan secara bahasa dari anzala dan nazzala. Berarti kita masuk ke ilmu saraf ya. Tapi nanti kita gabungkan ke fikih lughahnya. Saya hapus dulu ya yang agak atas supaya lebih terlihat. Bismillah. Teman-teman, satu ada anzala. Ini. Kedua ada nazzala. Kalau di tasrif anzala yunzilu, yang ini nazzala yunazzilu. Biasanya di antara makna di dalam ilmu saraf, kalau kita temukan formulasi yang pertama, yang anzala, ya, formulasi atau di ilmu saraf disebut wazan, wazannya af'ala, formulasinya af'ala, a. Kalau menunjuk pada satu aktivitas, pekerjaan atau perilaku, maka jika pekerjaan aktivitas ini atau kata kerja ditunjukkan dengan bentuk formulasi af'ala atau anzala, maka perbuatannya dipahami sebagai perbuatan yang berlangsung secara sekaligus. Di antara maknanya, nanti ada sekian makna. Ya, di antara maknanya adalah menunjukkan satu aktivitas yang berlangsung secara sekaligus. Atau mencakup keseluruhan secara komprehensif.
holistik atau komprehensif. Tapi kalau dia diungkapkan dengan bentuk nazzala yunazzilu, fa'ala yufa'ailu, ada tasydidnya, maka dia memberikan kesan perbuatan itu berlangsung secara bertahap. Munajjaman tadrijiyan, secara bertahap. Berproses. Sudah? Nah, kita ambil contoh misal. Taurat diturunkan pada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan pada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Taurat itu wahyunya Allah turunkan pada Nabi Musa secara bertahap atau langsung sekaligus? Langsung kan? Nabi Musa diperintahkan ke bukit Tur Sina, kan? Gunung Sinai. Tur Sina datang menerima wahyu sekaligus kan? Injil bertahap atau sekaligus? Langsung sekaligus. Jadi Nabi Isa alaihissalam menerima Injil dari Allah, ajarkan kepada umatnya pada masa itu, diturunkan sekaligus, diajarkan sekaligus. Al-Quran? Bertahap kan ya? Turunkan secara bertahap. Kurang lebih dalam waktu 22 tahun, lebih sedikit. Ada yang merinci 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang menggenapkan kurang lebih 23 tahun. Secara bertahap. Ya. Nah, saya tadi katakan kalau yang bertahap menggunakan formulasi 1 anzala atau 2 nazzala. 2 kan? Kalau sekaligus anzala kan? Sekarang coba lihat Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ketiga. Kalau kita baca dari ayat pertama, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perhatikan, nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Nazzala alaika, Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini. Pakai apa di situ? Nazzala. Baik, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal Injil. Ketika menyebutkan Taurat dan Injil pakai anzala, ketika menyebutkan Al-Quran pakai nazzala. Paham? Ini turun ke nabinya. Tapi Quran karena istimewa, karena nilainya tinggi, karena pedoman untuk semua manusia, maka diberikan sifat anzala dan nazzala. Nazzala diturunkan kepada Nabi Muhammadnya, anzala turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah untuk diviralkan kepada semua penghuni langit. Jadi Quran itu tahapan pertamanya turun, semua penghuni langit tahu, viral. Untuk keistimewaan Quran, kehebatan Quran, kemuliaan Quran sebelum diturunkan ke penghuni bumi lewat Nabi Muhammad SAW. Maka turunnya dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah pakai anzala, turunnya ke bumi menggunakan nazzala. Jadi kalau Taurat Injil hanya pakai anzala, Al-Quran pakai anzala dan nazzala. Dari Lauh Mahfud sekaligus ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah sama'id dunya kepada Rasulullah SAW, itu yang bertahap. Turunnya sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu karena mulia, karena hebat, karena luar biasa, maka dimuliakan oleh Allah. Waktunya diberi namalah dengan Lailatul Qadar. Maka turunlah surah 97. Ketika dibuka surah 97, dia tidak menggunakan nazzala tapi menggunakan anzala. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Paham? Itulah dahsyatnya Quran. Nah, kalau sudah paham konsep ini, pengertian bahasa ini, mari kita kembalikan ke air tadi. Al-Baqarah ayat 22. Wa anzala minas samai ma'a. Dan Allah berkehendak mengatur turunnya air dari langit ke bumi. Ketika menggunakan kata anzala di sini, yang dimaksudkan semua yang turun di semua lapisan bumi. Semua yang turun. Mau yang turun di Bekasi, Bekasinya pun beda-beda. Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, ya kan? Ke BSD, Bekasi sonoan dikit, kan? Ada Tambun, Cikarang dan seterusnya. Kemudian yang kesananya ada Tangerang sampai sedunia. Allah ingin mengatakan ketika menggunakan anzala, semua yang turun di setiap bagian bumi itu Allah yang atur. Ya, kalau Allah nggak atur nggak mungkin turun.
Makanya ketika nggak turun dan kita meminta hujan, diminta kita mengoneksikan diri dengan Allah. Minta hujan, maka dikenal dengan istisqa. Ya kan? Istisqa sholat bukan? Sholat kan? Bukankah sholat itu mengoneksikan kita dengan Allah? Makanya yang disebut sholat kan? Ya, dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis sholata lidzikri. Sholat, engkau membangun koneksi denganku. Minta, karena yang ngatur hujan itu Allah. Jelas ya? Termasuk kalau hujannya lebat, kita merasakan ya Allah ini nikmat memang darimu. Tapi aku juga sedang mengejar nikmat yang lain, sedang ibadah, sedang ngaji ya Allah. Aku minta kenyamanan, ketenangan, diajarin lagi gimana caranya tuh minta sama Allah supaya dihentikan dulu hujannya. Gak usah cari yang punya remote langit. Ya, karena nggak pakai remote, ya Allah yang langsung ngatur. Ya, yang canggih kan yang nggak pakai remote kan? Iya kan? Iya, jadi nggak usah aneh-aneh gitu ya. Udah tahu kita. Ya itu begitulah. Jadi bagi insan beriman ya, kalimatnya bagi insan beriman. Kalau yang belum beriman ya kembali keyakinan masing-masing. Tapi bagi yang beriman, nggak usah aneh-aneh. Jelas ya? Maka kembali kepada Allah. Nah, jadi kalimat anzala di sini ingin mengatakan semua yang turun di seluruh bumi itu siapa yang ngatur? Allah. Dan skemanya nanti ya indah sekali. Menggunakan asas kausalitas dan saling keterikatan. Jadi ketika Allah mengatakan dari langit turun ke bumi, berarti ada keterkaitan antara yang terjadi di langit dan yang terjadi di bumi. Interaksi ini melahirkan hujan. Anda riset tuh, ketika diriset nanti muncul ilmu baru. Ada yang terkait dengan proses kimianya, membentuk awannya, ada lagi nanti ayatnya. Ntar kalau udah masuk ke situ baru dibahas. Kan masih di Al-Baqarah tuh. Nanti ada bicara awan tentang hujan bagaimana. Ya, awan yang padat, yang kira-kira membahayakan pesawat kalau lewat tuh apa nama awannya yang cumulonimbus itu kan? Ya, seperti apa itu? Ada di Quran itu isyarat-isyaratnya. Pembentukannya bagaimana? Nah, tugas kita itu meriset, dari riset lah muncul ilmu. Secara kimia bahasanya apa? Nggak akan ditemukan kalau bahasa kimianya di Quran. Ya, itu kan manusia yang meriset itu dari isyarat-isyarat itu. Setiap masa punya istilah sendiri. Ya kan? Ya, itu indah gitu. Kalau kita Qurannya begitu tuh pintar-pintar semua tuh. Ya. Nah, nanti Allah ingin menegaskan, kan sekarang kita bicara rububiyah dulu. Semua fenomena itu kalau dibaca, dilihat, mengingatkan kita kepada Allah. Insan beriman tuh begitu. Bukan ilmunya dulu, imannya dulu. Karena ilmu itu setelah iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu itu setelah iman. Pertama itu tetap iman yang diunggulkan. Jadi kalau ada orang beriman, imannya bagus. Dengan orang berilmu, ilmunya bagus. Mana yang didahulukan? Iman. Dia didahulukan. Anda kedatangan anak muda, mau melamar anak Anda. Ya, datang 3 orang misalnya. Ya, siapa aja dia? Datang yang pertama. Waduh, siapa namanya ini? Saya Imran Pak. Bagus, datang. Kamu siapa namanya? Saya siapa? Nggak usah malu-malu. Yang itu kan Imran. Baik Pak. Saya namanya biasa aja Pak Muhammad Pak. Wah, kayak nama Nabi. Kamu siapa? Ibrahim Pak. Dah kan? Ya udah. Kamu sini. Kalau kamu siapa? Saya Anas Pak. Dan 4 orang tuh kandidatnya. Kamu Anas, baca surat Anas. Wah, nama siapa? Kenapa tuh Rabin Nas? Silakan Nas. Dah. Kamu Muhammad? Alhamdulillah Pak. Baca sama siapa tuh dia? Ibrahim kan pendek juga dia baca tuh. Begitu sudah yang Imran kan. Kamu tadi Imran? Iya Pak, tapi panggilan saya sehari-hari Kulhu Pak. Nah, jadi kalau ada orang pintar dengan ada orang beriman, akhlaknya bagus, dahulukan yang beriman, apalagi yang pintar dan berakhlak mulia. Itu pasti kehidupan rumah tangganya insya Allah dekat kepada kebaikan. Ya, kalau persoalan-persoalan itu pasti ada karena desainnya begitu. Ya, kembali ke sini. Nah, jadi kalau kita ingin menatap sesuatu, kalau insan beriman tuh melihat hujan ingat Allah. Bukan bikin status. Hujan kok bikin status? Ih, Bekasi mendung ya, hati-hati yang mau ke pengajian. Kenapa nggak doang? Ingat Allah. Ya, gimana caranya lihat anak ingat Allah? Lihat anak tuh ingat Allah, titipan ya Allah. Lihat pasangan, lihat istri, lihat suami ingat Allah. Ya kan? Lihat pekerjaan ingat Allah, dihisab. Naik mobil ingat Allah, dihisab nih gimana caranya di ibadah. Gitu caranya. Itu kalau hidupnya begitu, terjaga kita insya Allah.
insya Allah terjaga. Semoga Allah merahmati kita insya Allah ya. Nah ini begitu. Jadi adab yang diajarkan rububiyahnya dulu. Wa anzala. Kalau sudah ngerti baru prosesnya. Nah prosesnya berubah dari anzala menjadi nazzala. Jadi kalau Allah sudah terangkan semua hujan di muka bumi Allah yang ngatur. Turun dari langit Allah atur. Ya Allah bagaimana cara engkau mengatur? Kata Allah saya atur sesuai kebutuhan. Kadang yang ini turunnya gerimis. Kadang ini deras. Kadang yang unik satu komplek yang ini hujan ini enggak. Bisa terjadi begitu. Nah kalau sudah begitu artinya bertahap kan. Enggak semua hujan kan? Bayangkan kalau semua hujan tenggelam bumi kan? Dia kan? Jadi Allah ingin mengatakan semua hujan Allah yang atur. Cara mengaturnya Allah atur sesuai maslahat. Kadang dibikin deras untuk menunjukkan bukan karena tanaman atau macam-macam. Kadang-kadang ingin ditunjukkan. Ini ada yang tidak ideal tatanannya nih. Saluran airnya nih. Sehingga terasa muncul banjir. Kalau sudah banjir yang salah bukan Allah. Bukan hujannya, manusianya yang menghambat jalannya air. Mungkin ada kejadian di masa depan yang kalau nggak diperbaiki jadi celaka ke depan. Ditunjukkan lebih awal. Nah ketika Allah menurunkan detailnya maka dirubah katanya dari anzala menjadi nazzala. Pindah ke Quran surah ke-31 Luqman ayat 34. Di situ ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak diwakilkan atau bahkan dimiliki pengetahuannya oleh siapapun hambanya termasuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat Jibril. Ada 5 hak prerogatif Allah. Saya ulang ya. Ada 5 hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala yang pengetahuannya hanya kembali kepada Allah. Dan terjadinya hanya kembali pada kuasa Allah. Jelas? Kalau sudah paham maka jangan masuk berikhtiar untuk yang 5 ini. Kecuali kita memohon kepada Allah dengan doa untuk mendapatkan yang terbaik dari 5 ketetapan ini. 1. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan dan aturan tentang hal berikut. 1. Kapan pastinya terjadi kiamat. Saya pernah sampaikan bahwa diksi kiamat itu banyak di Quran. Ada Yaumuddin, ayat keempat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ada lengkap dengan kalimat kiamat, Yaumul Qiyamah. Bahkan turun surah ke-75 itu, Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, jadi ada Maliki Yaumiddin, ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Ba'tsi dan sebagainya. Tapi kalau menunjuk waktu, itu setiap kata ada maknanya. Kalau menunjuk waktu yang detil, menitnya, jamnya, detiknya, maka bahasa Arabnya disebut sa'ah. Karena itu jam, itu disebut jam, sa'ah dalam bahasa Arab. Karena dia ada presisi terkecilnya, sampai ke detiknya, menitnya, sampai ke jamnya. Nah Allah ingin mengatakan yang paling tahu tentang kiamat, sampai detiknya, menitnya, waktunya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Artinya kalau ada orang-orang, apapun itu bahasanya, mau meramal, memprediksi macam-macam tentang kiamat, sudah kita tepikan saja. Bagi kita insan beriman. Jelas ya? Jadi jangan cepat kaget, gampang kagum, nggak usah direspon. Ya, kita fokus saja pada kegiatan untuk mencari amalan yang lebih baik. Paham ya? Dulu kan ada yang meramal kiamat terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Ya? Saya di Garut tuh ada sebagian pasar sepi tuh. Ya. Ternyata nggak kejadian tuh. Begitu nggak terjadi kan? Saya bilang iya tapi diundur katanya Ustadz. Kapan? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nggak kejadian lagi kan? Iya, masa mau diundur lagi gitu. 2 kali itu terjadi pengunduran diri. Ya, makanya jangan usah pakai remote-remotan lah gitu ya. Balik. Itu 1 kan? Nah, yang kedua, wa yunazzilul ghaits. Berubah dari anzala yunzilu pada nazzala yunazzil. Dan kalimatnya mulai dirinci dari ma'a menjadi ghaits. Ghaits. Ghaits itu secara singkat dan padatnya segala yang melahirkan manfaat dan maslahat. Segala yang melahirkan manfaat dan maslahat. Ingin meminta manfaat dan maslahat disebut dengan istaghatha, yastaghithu, istighathah. Pernah dengar ada istighathah? Istighathah itu minta ghaits. Sama dengan istaghfara, minta ghufran. Jelas? Baik. Kembali ke hujan. Hujan oleh Quran ketika diturunkan detilnya disebut dengan ghaits seakan memberi kesan bahwa 1.
Semua yang turun atas kehendak Allah semuanya baik. Pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya. Jadi kalau ada orang kemudian merasakan hujan turun dan menjadi persoalan bagi dia atau tempat di lingkungan dia tinggal, bukan masalah hujannya. Pasti ada perbuatan yang mendahului yang menyebabkan hujan yang tadinya bermanfaat itu terasa tidak bermanfaat. Dan biasanya manfaatnya akan diketahui setelah itu terjadi. Tetap aja bermanfaat. Paham gak bahasanya? Ya, bahasa kita banjir gitu kan. Tapi setelah banjir baru sadar kan, oh ada yang mampet di situ. Itu yang ini tunjukkan. Paham gak? Jadi semua yang dari Allah itu semuanya itu bermanfaat. Gak ada yang gak bermanfaat. Semuanya ada maknanya, ada manfaatnya. Karena itu ketika turun hujan pun atau masih mendung pun kemudian gerimis, kita dibimbing oleh Nabi doanya kan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Nafi'ah kan bermanfaat. Ya Allah, jadikan hujan yang menimpa kami itu setiap tetesannya mengandung manfaat. Seperti yang pernah Allah tegaskan. Jadi kalaupun Anda datang ke majelis ilmu terus kena hujan, jangan lihat aspek dunianya. Mungkin setiap tetesan itu bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat atas perjuangan Anda. Itu yang mahal. Makanya saya sering katakan antum ya kalau kerja itu niatkan ibadah. Jadi situasi apapun di jalan, kalau hujan, kena basah, kena ini, itu jangan lihat dunianya. Dunia itu selesai satu saat pun selesai. Jangan lihat dunianya. Tapi satu saat tetesan air hujan itu menjadi saksi di akhirat bahwa Anda menjaga amanah Allah berupa keluarga yang Allah titipkan. Itu yang mahal. Ya, air tuh semuanya bermanfaat. Dari mata keluar ada air manfaat, air turun dari langit ke bumi bermanfaat, semua ada manfaat. Itu pelajaran pertama. Jadi semua yang dari Allah rasakan apa? Bermanfaat. Itu pelajaran besar itu. Apapun nanti takdir Allah pasti manfaat. Yang kedua pakai nazzala. Ini memberikan kepastian kepada kita bahwa yang tahu maslahat mengatur cuaca itu hanya Allah. Makanya sampai sekarang nggak ada ilmu kepastian cuaca. Selalu ada prediksi, perakiraan cuaca. Nggak pernah ada kepastian cuaca. Pernah lihat ada channel TV mengatakan sekarang pemirsa kita tiba pada kepastian cuaca. Nggak ada kan? Perakiraan cuaca kan diprediksi mungkin di sini berawan, di sini hujan, kan? Di keluarga ini nampaknya sedang mendung, ya kan? Dan seterusnya gitu. Ada ini cerah dan seterusnya. Bisa, paham ya? Selalu sifatnya perakiraan, bukan kepastian. Karena itu, karena kita memahami yang pasti mengatur Allah, kalau ada yang terkait dengan hujan, minta kepada siapa? Kalau terjadi di sini kok gerimis, di sana hujan deras, berarti ada hikmah di situ. Muncul riset lagi. Jadi kalau kita insan beriman tuh, antum yang di BMKG itu, ya BMKG nih, yang muslim, yang muslimah itu di riset tuh. Jadi jangan cuma berhenti di sini kayaknya hujan, di sini enggak, tidak. Ketika ini gerimis, apa nih yang menyebabkan ini begini? Ada hikmah apa nih? Apa kebutuhannya di daerah situ sehingga dikasih gerimis? Yang ini deras dan sebagainya. Itu sampai ke situ berpikirnya. Ya, itu kalau kita bisa lakukan demikian, oh luar biasa. Kita lagi bangun pesantren sekarang nih, lagi bangun pesantren. Di tempat dibangun itu hujan tuh. Terus hujan kan? Gimana Ustaz? Hujan katanya, ini alat bergerak agak lambat. Saya bilang, nikmati, syukuri. Pasti ada kehendak Allah nih. Ingin Allah berikan kepada kita. Masya Allah, kita meminta mohon kepada Allah, kasih terang, nyaman, baik. Tapi ternyata hikmahnya apa? Selama ini, metode untuk menemukan air kan kebanyakan bagaimana yang di dalam bumi itu bisa kemudian dihitung, dilihat, diprediksi, digali, keluar. Ya kan? Tapi kan belum pernah ada sekarang atau belum didapati lah secara masif bagaimana kita bisa mengolah yang dari langit turun ke bumi, diolah lagi, keluar lagi jadi uap lagi misalnya. Ya, bukan hanya disalurkan, kalau disalurkan udah banyak sana sini. Itu kalau ada teknologi demikian, itu banjir bisa diatasi. Begitu turun, dialirkan sebagian, alirkan jadi uap lagi sebagian, putar lagi itu. Ya. Jadi waktu saya diskusi dan ada beberapa ahli, teman kolega kita juga datang, bisa nggak bikin yang begitu? Bisa, harusnya Ustaz kita usahakan. Jadi riset tuh. Ya. Suara apa tuh? Ayam. Ayam kan? Di Islam itu hadis tentang ayam aja ada. Ketika berkokok. Ayam berkokok kapan? Ternyata subuh. Kalau kokoknya malam-malam gimana? Malam-malam. Gitu kan? Enggak ya? Kan enggak ya?
Kokoknya apa? Subuh kan? Enggak, itu jawaban Ahmad. Ahmad saya ajak ke mobil. Biasanya kita sholawatan, habis subuh keliling, ngaji, sholawatan. Kan dengar suara ayam tuh, kita punya ayam. Terus kalau saya tanya, Mas, ayam berkokok gimana? Kalau malam gimana? Malam-malam. Gitu. Umumnya subuh kan? Dan sebelum subuh kan? Pernah dengar hadis? Pernah dengar hadis? Waktu subuh itu ada apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'atil malaikatu. Ya kan? Malaikatun nahari fi riwayatin malaikatul laili wa malaikatun nahari fi waqtil fajri. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu subuh atau menjelang subuh itu berkumpul malaikat siang dan malam dan menyaksikan orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu fajar itu langsung disaksikan. Allah menyaksikan semua pekerjaan hamba kita, ya, hamba Allah, semua disaksikan. Tapi yang menarik, semua malaikat spesifik berkumpul di waktu subuh menyaksikan hamba ibadah. Karena itu di Quran surah 17 ayat 78 ayatnya berbunyi, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana. Nah, di antara makhluk Allah yang merespon itu dengan bertasbih ketika melihat malaikat siapa? Ayam. Maka dia berkokok. Ya kan? Sedangkan yang melihat setan makhluknya apa? Keledai. Ini contoh aja, contoh bagaimana orang beriman melihat. Kalau kita melihat hadis itu sebagai sifat rububiyah, maka kita akan lihat dibuktikan oleh Allah. Ini berkokoknya jam segitu. Ini berkokoknya begini. Ini keledai begini, meringkik dan sebagainya. Kalau diriset akan ketemu. Tapi kalau kita membuka dengan bahasa ilmu, kita akan berpikir begini, ada apa di mata ayam itu sampai bisa melihat malaikat? Kenapa nggak kita riset dikeluarkan perangkat di mata ayam itu? Diteliti dan sebagainya. Bikin kacamata dengan panjang gelombang tertentu. Perhatikan panjang gelombangnya. Objek apa yang bisa dilihat di situ? Itu orang beriman tuh begitu. Gitu. Kayak saya tuh kalau dengan teman-teman ahli fisika, kimia gini kita ngaji, yang kita keluarkan ayatnya riset. Ada situasi apa? Riset. Buka hadisnya. Karena nggak mungkin terjadi peristiwa di bumi kecuali solusinya ada di Quran dan hadis. Orang beriman itu harus begitu, harus yakin. Kemarin COVID apa gejalanya? Buka. Quran apa? Hadis apa? Ilmiahnya bagaimana? Padukan, combine, lihat, riset. Semua begitu dulu. Makanya Islam maju. Orang Islamnya maju. Setiap tempat maju, punya peradaban. Ketika Qurannya ditinggalkan, yang beginilah hasilnya. Jujur pada diri sendiri. Orang Arab waktu sebelum ada Quran maju nggak? Tidak. Orang Islam, kalau sudah orang Islam berarti Qurannya sudah turun kan? Ketika Quran sudah turun, turunnya sempurna, diamalkan, maju nggak? Bukan hanya di Arab, dibawa ke Afrika Utara, ke Afrika, maju Afrikanya. Dibawa ke Eropa, maju Eropanya. Dibawa ke Nusantara, maju Nusantaranya. Setelah muncul kesultanan dan sebagainya, galilah sejarah itu. Iya, betul, tuh, konfirmasi. Panjang kali kan? Iya. Banten aja, itu mata uangnya, koinnya udah nyampe ke Inggris tuh. Di abad-abad pertengahan itu baru Banten, Kesultanan Banten itu. Belum nanti sampai ke ujung timurnya. Yang Jaziratul Muluk itu di Maluku. Maluku itu Jaziratul Muluk asalnya. Karena banyak kerajaan-kerajaan di situ. Ternate, Tidore dan sebagainya dan seterusnya. Ya, nanti satu saat lah kita dengan pakar sejarawan apa kita bisa ngaji. Supaya nggak aneh-aneh gitu. Jelas sampai sini? Ya, jadi saya ingin kembalikan ke sini. Ini baru satu kata loh, wa anzala, tapi kesannya dalam. Ya, wa anzala minas samai ma'a. Dan sadari kata Allah oleh kalian, aku yang mengatur turunnya hujan. Makanya kalau lihat hujan, ingat aku, ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujannya aja zikir, masa kitanya enggak? Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maka di antara kuasa Allah, desain dengan turunnya hujan itu menjadikan, nah ini tanah-tanah yang ada di bumi dibuat kemudian subur dan berpotensi memunculkan ragam tanaman dan bebuahan yang bisa dinikmati. Lihat kalimatnya, fa akhraja bihi, kata gantinya tetap kembali kepada Allah. Jadi yang berkehendak siapa? Yang memunculkan siapa? Jadi tetap hujan turunnya karena Allah, tumbuhan-tumbuh pun karena Allah. Kalaupun hujan Allah nggak berkehendak, nggak akan tumbuh tumbuhan. Maka itu para petani yang berkebun, yang punya keperbunan, peternakan dan sebagainya, kalau berharap ada desain yang bagus di lahannya,
dan konsepsi hujan turunnya dengan baik, minta kepada yang punyanya. Mohon sama Allah. Ya, makanya kalau kita buka surat Nuh itu di ayat 10 sampai 13, ya itu jelas sekali. Yang punya aset pertanian, ya, perkebunan, peternakan, yang pengen airnya lancar, hartanya lancar, dibuka dengan apa? Dibukanya dengan takwa, dengan ibadah, dengan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Teruskan, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi kalau Anda rajin istighfar, takwanya meningkat, dengan Allahnya bagus hubungannya, kata Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara. Saya perintahkan kepada langit turun, atur hujan yang bagus untuk aset dia itu. Untuk ternaknya, untuk sawahnya, untuk taninya, untuk kebunnya. Yang punya kan Allah. Kenapa nggak minta pada yang punya? Wa yumdidkum bi amwal. Ya, terus berikan harta kepadanya. Karena dia sudah amanah. Karena dia itu bisa ngelola harta dengan baik, ditambah oleh Allah supaya jadi pahala untuk dia. Jadi cara melihat orang beriman tuh begitu. Jadi jangan melihat harta tuh jangan silau dulu, jangan merasa kaya. Karena itu cuma titipan, sama dengan yang punya ilmu. Sama dengan yang punya kedudukan, mumpung masih dititipi, buat dengan itu kita kenal Allah, orang kenal Allah. Teman-teman yang sekarang di sini nih, misal yang dititipi kedudukan, apakah di militer, apakah di sipil dan sebagainya, saya cuma tanya pada Anda, sepanjang Allah menitipkan kedudukan pada Anda itu sekarang, sekian lama sampai dengan saat ini, berapa banyak yang sudah Anda kenalkan dengan kedudukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Anda akan dihisap. Nah, dengan kedudukan Anda itu, Anda sudah gunakan kedudukan berapa kali atau berapa lama Anda gunakan kedudukan itu untuk mengenalkan orang yang Anda pimpin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harta. Dari sekian yang dikumpulkan itu, berapa yang mampu mendekatkan Anda dengan Allah? Itu caranya begitu. Itulah ayat 22 tuh begitu. Jadi masuk ke rububiyah. Semua yang kita rasakan itu dapat. Bukan cuma teori. Ya, Anda mau pakai konsepsi apapun, jangan jadi teori aja. Jangan cuma dihafalkan, tahu pembagian, klasifikasi tauhid begini-begini. Bagus. Sebagai konsepsi ilmu. Tapi sebagai konsepsi iman, prakteknya ada enggak gitu. Melihat itu ingat Allah. Ini ingat Allah. Ya kan? Dulu sahabat Nabi ketika dikonfirmasi kan, ditanya, bagaimana kabarmu pagi ini? Oh, asbahtu mu'minan haqqa. Saya sudah merasakan mukmin yang sejati. Apa buktinya? Saya melihat keagungan Allah. Jadi lihat langit itu ingat Allah. Kita merasakan gitu. Itu yang perlu kita latih. Sampai kita meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kita meninggal. Yakin di situ maut, kematian. Sembah Allah sampai merasakan kenikmatan kita menyembahnya sampai wafat. Makanya ketika wafat itu nikmat sedang ibadah. Wafatnya pun sedang ibadah. Gitu ya. Paham ya? Nah, siapa yang mengatur tumbuhan? Siapa yang menumbuhkannya? Ya, maka perhatikan. Kita bacakan allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Perhatikan. Saya simpan bab rizkinya belakangan. Saya ingin tutup dulu dengan bagian yang terakhir. Nanti rizki bagian belakang. Sepertiga terakhir belakangan. Kita bagi 3 pembahasannya ya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan desain langit dan bumi bukan sekedar penciptaan yang Allah ciptakan untuk memudahkan dan menyamankan kita ibadah, tapi sekaligus memberikan kepada kita penguatan supaya mendekat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan kesimpulannya? Semua yang kita pijak, ingatkan kepada Allah. Semua yang kita lihat di langit, ingatkan kepada Allah. Gitu kan? Sekarang saya akan tutup. Buka Quran surah ke-17. Ayat ke-44. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Ya. Dah, buka aja dulu. Ya, tusabbihu lahus samawati sab'u, ya kan? Wal ardu wa man fihinna. Perhatikan. Lihat sini, baik-baik. Langit diciptakan. Yang mencipta siapa? Bumi diciptakan. Yang mencipta siapa? Supaya membuat kita nyaman untuk apa? Ibadah kan? Lalu diturunkan hujan, memberikan kenyamanan pada kita, diberikan pertumbuhan dan sebagainya supaya kita mantap ibadah.
Yang penting kita sadari, langit dan bumi saja dan yang tadi diciptakan Allah untuk kita, itu semua bertasbih kepada Allah. Jadi langitnya aja tasbih sama Allah, buminya tasbih, masa kitanya nggak tasbih? Dari mana taunya? Al-Isra di ayat ke-44 itu. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Semua bertasbih dan semua tasbih itu. Hewannya tasbih, kepakan burungnya tasbih yang dengan cara yang mungkin kita nggak tahu. Makanya di ayat 42-nya itu kan disoal, qul law kana fihi ma alihatun. Katakan kalau di ini banyak Tuhan dan sebagainya, tentu Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan ke arsy, maksudnya punya kekuasaan. Enggak ada, semua itu yang tercipta makhluk dan semua bertasbih kepada Allah. Nah sekarang disindir oleh Allah kepada kita, aku ciptakan bumi untuk kamu nyaman ibadah, langit untuk kamu nyaman ibadah, langitnya aja ibadah, buminya ibadah, masa kamunya nggak ibadah? Dunia aku ciptakan untuk kamu supaya nyaman ibadah, kamunya malah ngejar dunia. Yang paling aneh dunianya ibadah, kamunya ngejar-ngejar yang lainnya. Itu tajam sekali itu. Halus tapi tajam gitu. Maka renungkan itu. Dan bawa perenungan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Kalau itu kita bisa lakukan, maka Allah akan lapangkan kehidupan kita dan mengalirkan rizki dari sisi yang bahkan kita tidak duga. Karena itu setelah kalimat itu ditutup dengan kalimat rizki dan diwanti-wanti supaya tidak merubah pola hidup kita sampai kita kemudian berpaling dari Allah karena resikonya akan sangat bermasalah di kemudian hari. Bagaimana rizki itu didapatkan? Siapa orang-orang yang berpaling dari Allah dan beresiko atau bahkan mengambil resiko itu yang akan kita lihat di pertemuan berikutnya di pekan yang akan datang. Kita belum selesai ayatnya, baru 2/3 ayat itu ya. Ngaji begitu gitu ngajinya. Jadi kalau kita bahas memang butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran. Jadi kesimpulannya satu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua hambanya dengan sifat kasih dan sayangnya. Dua, dengan sifat kasih dan sayang itu Allah menginginkan seluruh hambanya merasakan kebahagiaan dan menjadi baik di dunia dan di akhirat. Tiga, untuk mendapatkan dan meraih itu semua, maka Allah menjadikan takwa sebagai jalan yang mesti dititi. Selanjutnya, untuk bisa mendapatkan sifat takwa itu, maka Allah memerintahkan manusia untuk mengambil jalur yang tepat untuk meraih takwa, yaitu ibadah. Selanjutnya, untuk mendukung kenyamanan ibadah itu, Allah memberikan desain tempat untuk manusia di bumi yang nyaman digunakan sebagai ibadah, langit sebagai atap yang nyaman untuk dilihat dan diamati, serta menjadikan keterkaitan antara langit dan bumi itu sebagai fasilitas yang paling nyaman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, semua manusia dituntut untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan menjadikan semua yang diinteraksikan dalam kehidupannya mampu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di titik ini kita berhenti. Jika kita mampu melakukan itu, maka ada jaminan yang Allah berikan dan ada peringatan yang Allah sampaikan. Itu yang kita bahas di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Nah sekarang tugas kita sampai ke pekan depan, sekarang berlatih. Melihat apapun, ingatkan diri kepada Allah. Melihat sesuatu yang tidak tepat, astagfirullah. Sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Sesuatu yang indah, masya Allah. Paham? Itu yang kita latih. Kalau sudah terbiasa nanti dan sudah refleks di lisan kita, itu akan tembus ke dalam jiwa. Kalau sudah tembus ke dalam jiwa, maka berubah namanya dari sekedar ibad menjadi ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Semua yang dilihat, ditatap, didengar, dilewati indah semua. Maka semua indah pada saat kita beriman, bukan pada waktunya. Pada saat kita bikin status ya, semua indah pada saat kita beriman. Jelas? Izinkan menyampaikan pengumuman. Pertama, saya meminta maaf sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Di pekan yang lalu menyampaikan bahwa tanggal 20 ada penerimaan untuk
Santi Mira, dan baru bisa diwujudkan tanggal 21 di hari ini tepatnya, karena alhamdulillah qadarallah Allah titipkan pada kami putri anak yang kelima. Jadi ada konsentrasi yang harus siapkan dulu ke situ sehingga baru kemudian kita bisa menyiapkan. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang berkeinginan menitipkan putranya dulu, ya putri belum kita buka, tapi nanti pendaftaran berikutnya sudah ada. Ini buat pendampingan awal. Yang ingin mendaftarkan dulu untuk putranya ke pesantren Mira, insya Allah sudah dibuka pendaftaran. Hanya nanti bisa langsung menghubungi di kantor Quantum Akhyar Institute. Tidak malam ini karena nggak ada orang di situ, ya. Besok sudah mulai bisa dan sudah ada formulir. Jadi nanti tidak perlu banyak pertanyaan yang panjang-panjang, akan disampaikan formulir, diisi formulir itu, ya. Di situ nanti ada keterangan anaknya, ada keterangan orang tua, dan gratis, ya. Tidak ada bayar pendaftaran. Nanti setelah diisi, terbatas hanya 100 yang akan diterima untuk pendaftaran. Dari daftar itu akan dites, saya sendiri yang akan mengetes secara langsung. Itu akan diterima 40 orang saja. Nanti setelah 40 diterima, di tahun ini disampaikan, awal tahun depan akan disiapkan mendapatkan bimbingan langsung dari saya selama setahun sebelum masuk ke pendidikan formal. Jadi bersamaan dia sekolah di SD atau mungkin ada yang homeschooling, Sabtu Ahadnya akan ketemu saya untuk pemantapan awal, baru kemudian di tahun 2024 masuk ke Ponpes untuk belajar secara formal. Jadi jangan bertanya lagi, kalau sudah ada informasi ini, silahkan, nanti sudah ada 100 formulir yang sudah disiapkan dan tidak online, mesti datang langsung diantar orang tua untuk mengisi supaya bisa tahu proses yang berjalan. Itu satu. Kemudian yang kedua, materi yang kita bahas, saya berharap Bapak Ibu bisa mencatat dan tolong disimpulkan supaya bisa diwariskan kembali kepada kolega dan keluarga yang di rumah pulang supaya mengamalkan isi Al-Quran dengan benar. Ya, ini pesan Quran. Karena itu insya Allah untuk pertemuan yang akan datang, saya belum berani menjanjikan dulu, ya, tapi nanti kita akan informasikan mendekat kepada waktu-waktu kita mengajar. Materi tetap kita akan diteruskan, tapi mungkin ada beberapa tambahan yang akan menghiasi taklim kita. Saya akan umumkan sehari 2 hari sebelum taklim dilakukan. Ya, menunggu konfirmasi dulu beberapa pihak. Pihak-pihaknya ada ulama dari luar juga, dan kunjungan kami juga ada tahadus bin nikmah, tapi nanti kami sampaikan 2 hari menjelang taklim yang akan dipublikasikan. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ini juga yang penting untuk saya sampaikan, Mira. Saya mesti minta maaf, kemarin akan memulai, tapi qadar Allah saya harus menemani untuk persiapan lahiran, jadi belum kita mulai. Insya Allah di hari Senin, ya, kita akan mulai, dan saya posisi memang di Bandung, tapi subuh kita akan mulai. Dan yang risetnya kita baru akan mulai di bulan depan. Riset itu maksudnya yang kelas-kelas spesifiknya. Bagi Anda yang belum masuk ke Mira, yang ingin masuk silahkan, daftarnya online kan bisa langsung, sudah ada jalurnya. Masuk ke situ, kemudian bisa diikuti saja petunjuknya. Saya kira itu, dan yang terakhir untuk yang akan ikut umrah, insya Allah kita akan umrah di 4 Agustus. Mohon maaf yang kemarin memang saya tidak menerima banyak, karena saya memang bukan orientasi profit, saya itu punya kemampuan membimbingnya segitu. Ya, jadi saya itu harus mengikuti, mendoakan, ngikutin tawafnya, dipantau tawaf. Kadang-kadang saya harus bolak-balik gitu. Punya kemampuannya cuma segitu jumlah yang harus ditetapkan. Saya bukan tipikal orang yang daftar diliatin, bukan begitu. Karena ada tanggung jawab moral, orang mau berangkat tuh mesti dibimbing gitu. Saya cuma punya kemampuan jumlah segitu. Yang kemarin mendaftar mungkin masuk waiting list sementara waktu, ya. Untuk di bulan Desember mudah-mudahan bisa ada waktunya. Yang sudah siap berangkat, nanti insya Allah ada online. Untuk manasik yang online saya terangkan dulu materinya. Offline-nya nanti akan disampaikan oleh bagian administrasi kami. Kita akan siapkan untuk online dan offline. Mohon diikuti supaya nanti saya lihat ada yang dari luar negeri juga mau datang supaya menyesuaikan waktunya. Saya kira itu yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan sebagainya. Bantu saudara-saudari kita yang jualan-jualan supaya juga mereka bisa mendapatkan rezekinya yang mungkin dititipkan lewat kita. Kalau ini madu, ini mungkin juga ada banyak yang tanya, ini uah nih, betul madunya uah, tapi tidak banyak orang tahu.
Saya cerita 1 menit saja. Ada orang-orang yang sering direndahkan di malam hari, kemudian mereka ingin bertobat. Dan perempuan-perempuan itu yang sebelumnya masuk di kehidupan malam, sekarang berubah menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah. Di antara hal yang paling indah, sekarang mereka sudah ada yang mulai menghafal. Dari yang gak bisa baca Quran, kehidupannya sudah selesai, sekarang sudah berubah jadi cerah dan sebagainya. Ada aktivitas-aktivitas dan sebagainya. Dan di antara yang mensupport mereka dan sebagainya, madu itu. Gitu ya. Jadi itu yang mereka kreasikan, jadi jembatan baru dan sebagainya. Ini kita tidak membuat untuk urusan-urusan dunia. Ini sengaja saya berikan info, maksud saya untuk memberikan inspirasi, mereka aja bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik dan saling berfastabiqul khairat. Jelas ya? Jadi itu kisahnya, ya, itu kisahnya. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.